Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPDMM di dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 11. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai materi untuk hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kekuatan agar kita bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari di bab 4 tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman 67. Baik, sebelum kita mulai ke materi ini, saya ingin memberikan suatu gambaran dulu. Indonesia ini adalah suatu negara yang berada di dunia. Di dalam dunia ini, negara itu bukan hanya satu, tetapi banyak sekali negara. Nah, Indonesia itu termasuk salah satu negara di dunia. Oleh sebab itu, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri di dunia. Indonesia juga harus bersosialisasi dengan negara-negara lain. Nah, oleh sebab itu, pada materi kali ini kita akan membahas apa sih peran Indonesia itu di kancah internasional gitu. Kita berperan di kancah internasional supaya negara kita ini juga tidak dipandang sebelah mata. Negara Indonesia inilah negara yang besar, negara yang kuat. Baik, kita akan memulai materi pada kali ini. Yang pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Pada dasarnya, setiap bangsa di dunia mempunyai keinginan yang sama dalam hidupnya, yaitu rasa aman, tentram, damai, dan sejahtera. Untuk mencapai keinginan tersebut diperlukan pengertian yang mendalam antara manusia atau antar bangsa dalam bentuk saling menghormati, menghargai, dan upaya kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan kerjasama antar bangsa berarti adanya keinginan atau kemauan yang tulus akan keberadaan manusia dan bangsa lain yang dipandang sama harkat, derajat maupun martabatnya. Oleh karena itu, hubungan antar negara sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap warganya. Di sini kita tidak boleh lepas dari dasar manusia, yaitu adalah makhluk sosial. Ingat ya, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Negara juga seperti itu. Oleh sebab itu, negara-negara di dunia ini haruslah saling bekerja sama ya untuk mencapai tujuannya, yaitu apa tujuannya? Rasa aman, tentram, damai, dan sejahtera. Baik. Kalau kita berbicara peran Indonesia di dalam menciptakan perdamaian dunia, yang pertama kita bicara latar belakang dulu ya.
Latar belakang perlunya hubungan internasional. Setiap negara yang ada di dunia, tidak ada satupun yang tidak memerlukan bantuan negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan nasionalnya. Negara besar maupun kecil, negara maju maupun negara berkembang, negara adidaya sekalipun, semuanya mempunyai ketergantungan secara ekonomi, politik, sosial, budaya, militer, dan aspek kehidupan lainnya. Misalnya, negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman akan selalu bergantung pada negara-negara lainnya yang memiliki bahan mentah atau bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya, setiap negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain yang tujuan nasionalnya dapat terpenuhi. Sebagai contoh, negara Indonesia ini negara yang kaya akan bahan baku loh nak. Contoh misalnya, negara Jepang membuat ban mobil, membutuhkan apa? Karet. Di Jepang nggak ada karet, tapi di Indonesia banyak karet. Nah, oleh sebab itu masing-masing negara itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Harusnya bangsa kita ini bisa memahami keunggulan kita ini di bidang apa. Pertanian, perkebunan, perikanan luar biasa. Sumber daya alam Indonesia ini luar biasa. Nah, disitulah harusnya bisa kita manfaatkan untuk meraih cita-cita nasional, yaitu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Dalam mengadakan hubungan internasional, setiap negara mempunyai kebijakan nasional atau politik luar negeri yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri yang dijalankan setiap negara mempunyai arah, prinsip, dan tujuan yang berbeda-beda. Namun, dari perbedaan itu semua, pada umumnya setiap negara akan menjalankan politik luar negerinya yang disesuaikan dengan kepentingan nasional di negaranya. Anak-anakku sekalian, masing-masing negara itu memiliki tujuan yang berbeda-beda untuk rakyatnya. Jadinya kita harus bisa saling menghormati antar sesama negara. Tidak boleh kita menjajah negara lain, mentang-mentang kita negara kuat, menjajah negara yang lemah, itu tidak boleh. Karena masing-masing negara itu mempunyai kedaulatannya sendiri. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan itu adalah kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan negara asing. Bangsa Indonesia dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan bangsa lain mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di poin ini menegaskan bahwasanya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang anti penjajah. Ingat ya, karena di sini Indonesia sudah berkomitmen ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaannya. Jadi tujuan negara kita jelas. Negara Indonesia tidak mau ada negara-negara lain yang terjajah oleh negara lain. Karena apa?
karena bangsa kita sudah mengalami penjajahan, tidak enak. Jadinya bangsa kita tidak mau ada bangsa lain yang dijajah. Selanjutnya, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan negara lain. Nah, disinilah poin utamanya. Bangsa kita selalu menjadi bangsa yang ingin bersahabat dengan bangsa lain. Ya, bangsa kita itu anti peperangan. Tetapi apabila ada musuh yang menyerang, bangsa kita siap. Bukan bangsa kita yang memulai, tetapi bangsa kita memperkuat pertahanan negara dari serangan-serangan bangsa asing. Karena bagaimanapun negara kita ini adalah negara yang kaya. Yang ketiga atau C, dalam bidang politik luar negeri yang bebas aktif, diusahakan agar Indonesia dapat terus meningkatkan peranannya dalam memberikan sumbangannya untuk turut serta menciptakan perdamaian yang abadi, adil, dan sejahtera. Nah, politik luar negeri Indonesia ini adalah bebas dan aktif. Maksudnya apa? Bebas, kita tidak mengikuti blok barat ataupun blok timur. Blok barat waktu itu dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya, sedangkan blok timur dikuasai oleh Uni Soviet. Tapi sekarang Uni Soviet sudah bubar. Kita tidak mau menjadi negara yang mengikuti blok barat maupun blok timur. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi salah satu negara pelopor terbentuknya negara-negara non-blok bersifat netral. Itu salah satu latar belakang kenapa bangsa Indonesia itu menjadi salah satu proklamir daripada pendirian organisasi negara-negara non-blok. Lalu ada kata-kata di sini aktif. Maksud aktif di sini adalah kembali kepada poin A, ikut melaksanakan ketertiban dunia di situ. Jadi bangsa kita itu aktif di dalam menjaga ketertiban dunia dengan cara ikut di dalam suatu organisasi perdamaian dunia atau disebut dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau bahasa Inggrisnya itu UNO. Nah, United Nation Organization, ya, sama. Itu dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa bahasa Indonesianya. Lalu dalam bidang hukum, Indonesia itu dinyatakan perlu meningkatkan peranan di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antar negara, antar bangsa-bangsa. Hukum ini juga harus ada kerjasamanya. Karena kalau hukum tidak ada kerjasamanya, misalnya ada buronan dari Indonesia keluar negeri, tapi Indonesia tidak punya hubungan diplomatik di situ, tidak punya hubungan antar negara, nggak mungkin bisa kita nguber buronan. Nah, disitulah dibutuhkannya kerjasama antar negara di bidang hukum agar kita bisa menangkap orang-orang yang mempunyai kasus hukum yang pergi ke luar negeri. Kemudian yang kelima atau E, hubungan luar negeri Indonesia dikembangkan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama multilateral dan bilateral, baik regional maupun global, sesuai dengan kepentingan nasional. Di dalam hubungan ekonomi khususnya, kita itu mengenal yang disebut dengan multilateral dengan bilateral. Kalau multilateral itu adalah hubungan negara lebih dari satu atau lebih dari dua, banyak negara. Multilateral, banyak negara. Contohnya Indonesia,
Malaysia, Singapura, Vietnam. Itu disebut dengan hubungan multilateral karena lebih dari 2. Tapi kalau disebut bilateral itu hubungan antar negara saja. Contohnya Indonesia dengan Malaysia. Itu disebut dengan hubungan internasional secara bilateral. Baik, saya pikir cukup sampai di sini ya. Saya tidak perlu panjang lebar dulu karena saya tahu kalian juga banyak ya tugas-tugas, banyak materi dalam satu hari. Jadi intinya kita belajar itu santai tapi serius gitu ya. Jangan sampai kita melupakan bahwasanya kita juga belajar untuk masa depan kita semua. Baik anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk kalian absensi, dan juga jangan lupa juga kalian untuk mengerjakan tugas ya. Insya Allah ini saya uploadnya di YouTube saja karena kalau di Google Drive takutnya nanti nggak bisa kebuka. Dan untuk kalian kalau memang supaya nggak terlewat, saya jadi kayak YouTuber ya. Bisa ditekan apa tuh namanya, subscribe atau apa itu, saya nggak tahu lah. Intinya seperti itu aja ya. Ya supaya kalian juga seandainya saya mengupload, kalian juga bisa langsung mendapatkan notifikasi. Mungkin itu aja ya. Pak Indra bukan YouTuber ya, Pak Indra cuma guru ya. Baik, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.